Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sasebla Tamara, NIM 19042180 akan menjelaskan tentang jenis-jenis intervensi dalam pengembangan organisasi yang meliputi yang pertama T-groups, yang kedua coaching, yang ketiga mentoring, yang keempat pengembangan kepemimpinan. Baiklah, saya di sini akan membahas yang pertama tentang T-groups. T-groups atau kelompok pelatihan adalah bentuk pelatihan kelompok di mana para peserta belajar tentang diri mereka sendiri melalui interaksi mereka satu sama lain. Mereka menggunakan umpan balik, pemecahan masalah, dan permainan peran untuk mendapatkan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan kelompok. Selanjutnya, tujuan dari T-group ini adalah meningkatkan kesadaran pelaku terhadap perilaku mereka sendiri dan bagaimana orang lain memandang mereka, memiliki kepekaan terhadap perilaku orang lain, dan pendapatan pemahaman mengenai proses-proses kelompok. Hal yang coba dicapai meliputi peningkatannya kemampuan berempati kepada orang lain, keterampilan mendengarkan, keterbukaan yang lebih besar, toleransi atas perbedaan-perbedaan individu, dan keterampilan resolusi konflik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang coaching. Coaching adalah suatu bentuk pengembangan di mana sekarang yang berpengalaman disebut coach mendukung pembelajaran atau klien dalam mencapai tujuan pribadi atau profesional tertentu dengan memberikan pelatihan dan bimbingan. Selanjutnya, prinsip dari coaching. Tujuan utama pelatihan atau coaching ialah membantu coaching agar lebih efektif dan efisien dalam proses pencapaian yang diinginkan atau diharapkan. Seorang pelatih atau coach akan membantu seorang coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menggali potensi pada diri sendiri sang coaching. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami dalam proses coaching. Yang pertama, penentuan goal merupakan suatu titik awal untuk mengetahui apa yang ingin dicapai oleh coach. Seperti halnya untuk menjadi kaya itu bukan suatu alasan yang benar. Akan tetapi menjadi kaya agar tidak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan di dunia ini merupakan alasan yang sebenarnya. Yang kedua, perencanaan strategi ialah suatu rancangan atau perencanaan untuk mencapai kemenangan. Yang ketiga, monitoring merupakan proses pengawasan di mana coaching harus menjalankan perencana yang sudah disusun sedemikian rupa yang selalu disampingi oleh seorang pelatih atau coach. Selanjutnya, mentoring. Mentoring adalah sebuah proses untuk membantu seseorang belajar pengetahuan baru dari orang lain lebih berpengalaman. Dalam bahasa Indonesia, mentoring juga dikenal dengan sebutan pendamping. Selanjutnya, tipe-tipe mentoring. Yang pertama, one-on-one mentoring. Dalam one-on-one mentoring, pendamping hanya dilakukan antara satu mentor bersama satu mentee saja. Yang kedua, group mentoring. Satu orang mentor bisa melakukan pendamping untuk sekelompok orang. Yang ketiga, peer mentoring adalah cara untuk saling belajar dengan orang-orang yang memiliki pengalaman yang serupa dengan pendamping jenis ini yang mungkin sering diadakan selama masa pandemi. Yang ketiga, distance atau e-mentoring. Dengan kemajuan teknologi, kini pendamping tak harus selalu melalui face-to-face. Yang kelima, reverse mentoring. Junior juga bisa menjadi mentor dan melakukan pendamping. Dalam konteks ini, biasanya pendamping dilakukan untuk membantu senior mengadaptasikan teknologi baru. Dan yang terakhir yaitu speed mentoring. Jenis mentoring ini adalah inovasi pendamping yang cukup unik, biasanya ditemukan untuk acara-acara tertentu. Baiklah, materi terakhir tentang pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan kepemimpinan individu menjadi lebih tinggi dari tingkat kepemimpinan sebelumnya. Atau perusahaan merupakan usaha peningkatan kemampuan pemimpin yang dikhususkan untuk individu atau anggota tim terpilih agar kemampuan kepemimpinan lebih berkembang dan lebih meningkat. Baiklah, mungkin sekian hasil materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.